Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Salisardi, NIM 22 1065 1065. Di sini saya akan menjelaskan praktek 3 dari nomor 9 sampai nomor 14. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan nomor 9. Di sini saya telah mengetik atau mengcoding terlebih dahulu karena ingin mempersingkat waktunya. Dan ini codingan yang telah saya buat. Setelah itu, Ctrl X, C, pemrograman 9.c, program, /program. Sebelum saya enter, saya akan menjelaskan tentang pemrograman nomor 9. Program ini bertujuan untuk mensimulasikan alokasi memori virtual dengan menggunakan algoritma penerjemah halaman dan fungsi. 1. Meminta input. Program meminta pengguna masukkan jumlah halaman memori, ukuran halaman, dan jumlah frame. Program juga meminta pengguna untuk memasukkan tabel halaman yang menunjukkan halaman mana yang disimpan di frame mana. Dan yang kedua, menjalankan algoritma. Program menjalankan algoritma menerjemahkan halaman untuk mengkonversi alamat logis ke alamat fisik. Algoritma bekerja dengan terlebih dahulu memeriksa apakah halaman yang diminta tersebut di frame dimanapun. Jika halaman tersedia, alamat fisik adalah nomor frame diikuti oleh offset. Jika halaman tidak tersedia, program akan menampilkan pesan kesalahan. Dan yang ketiga, menampilkan hasil. Program menampilkan hasil fisik yang dihasilkan. Dan saya akan mengkontrol enter. Di sini saya telah memasukkan jumlah halaman memori yaitu 2, memasukkan ukuran halaman 10 dan memasukkan jumlah frames 12. Dan setelah itu saya akan menjelaskan pemrograman nomor 10. Terlebih dahulu saya akan mengclearnya. Nah, saya sudah mengcoding atau mengetik terlebih dahulu karena ingin mempersingkat waktunya. Di sini codingannya seperti yang saya tampilkan. Setelah itu Ctrl X. Sebelum saya mengkontrol enter, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Program ini bertujuan untuk memeriksa apakah suatu sistem dengan beberapa proses dan sumber daya berada dalam kondisi aman atau tidak. Kondisi aman berarti semua proses dapat menyelesaikan eksekusi tanpa mengalami deadlock atau kebuntuan. Fungsinya,
Yang pertama, mengambil input. Program meminta penggunaan masukkan jumlah sumber daya sistem, jumlah proses, sumber daya yang tersedia, sumber daya yang dialokasikan saat ini untuk setiap proses, dan sumber daya yang dialokasikan maksimum untuk setiap proses. Dan yang kedua, menghitung kebutuhan. Program menghitung matriks kebutuhan atau net untuk setiap proses. Matriks ini menunjukkan jumlah sumber daya tambahan yang dibutuhkan setiap proses untuk menyelesaikan eksekusi. Dan yang ketiga, mencari urutan aman, yaitu program menggunakan algoritma Bansker untuk mencari urutan aman. Urutan aman adalah urutan eksekusi proses yang menjamin bahwa semua dapat menyelesaikan eksekusi tanpa mengambil deadlock. Dan yang keempat, menampilkan hasil. Program menampilkan apakah sistem dalam kondisi aman atau tidak. Jika sistem dalam kondisi aman, program akan menampilkan urutan aman. Jika tidak, program menampilkan pesan bahwa sistem tidak dalam kondisi aman. Dan saya akan mengkontrol enter. Dan di sini saya telah memasukkan sumber daya yang tersedia. Dan yang kedua, masukkan sumber daya yang saat ini dialokasikan untuk setiap proses. Dan prosesnya seperti ini. Sistem dalam kondisi aman. Urutan aman 1, 2, 3, 4, 0. Dan setelah itu saya akan menjelaskan pemrograman nomor 11. Mohon maaf, terjadi kesalahan. Saya akan menjelaskan lagi. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman nomor 11. Saya telah mengetik atau mengcoding terlebih dahulu pemrograman nomor 11. Dan yang saya ketik seperti ini. Setelah itu saya akan mengkontrol terlebih dahulu.
Sebelum saya mengkontrol enter, saya akan menjelaskan pemrograman 11. Program ini bertujuan untuk mensimulasikan dan membandingkan kinerja 3 algoritma penjadwalan DISC, yaitu FIRSCOM, FIRSERVER atau FCFS, SCAN, SCAN. Algoritma penjadwalan DISC menentukan urutan pergerakan head DISC untuk mengakses sektor-sektor yang diminta dengan tujuan meminimalkan waktu pencarian atau seek time. Fungsi-fungsinya ada beberapa, yaitu 1. Mengambil input. Program meminta pengguna untuk memasukkan tentang maksimum DISC, jumlah request, atau permintaan akses sektor, posisi sektor yang akan dibaca, posisi awal head DISC. Dan yang kedua, memilih algoritma. Pengguna dapat memilih algoritma. Dan yang ketiga, penjadwalan yang disimulasikan, FCFS, SCAN atau C-SCAN. Dan yang keempat, menjalankan algoritma. Program menjalankan algoritma yang dipilih untuk menentukan urutan pergerakan head DISC. Dan yang kelima, menampilkan hasil. Program menampilkan urutan pergerakan head DISC dan total waktu pencarian. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa programnya. FCFS melayani request sesuai urutan kedatangannya, tidak mempertimbangkan posisi sektor yang akan dibaca. Dan yang kedua, SCAN, head bergerak ke satu arah, naik atau turun, melayani request yang ditemui di jalurnya. Ketika mencapai ujung DISC, head bergerak ke ujung yang lain untuk melayani request yang belum terlayani. Dan yang ketiga, C-SCAN, mirip dengan SCAN, tetapi ketika mencapai ujung DISC, head langsung bergerak ke ujung yang lain tanpa melayani request yang ditemui di jalurnya. Di sini saya akan mengkontrol enter. Nah, di sini saya akan memilih 1. Head DISC bergerak dari 2 ke 2 dengan waktu pencarian 0. Head DISC bergerak dari 2 ke 4 dengan waktu pencarian 2. Head DISC bergerak dari 4 ke 3 dengan waktu pencarian 1. Head DISC bergerak dari 3 ke 1 dengan waktu pencarian 2. Total waktu pencarian adalah 5. Dan di sini saya akan menjelaskan program 12. Dan codingannya seperti ini. Dan setelah itu saya akan mengkontrol X. Sebelum saya mengkontrol enter, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Program ini bertujuan untuk mensimulasikan dan membandingkan kinerja 3 algoritma pengganti halaman page replacement yang umum digunakan dalam manajemen memori komputer, yaitu first in first out (FIFO) dan yang kedua less recently (LRU) dan yang ketiga less frequently (LFU). Algoritma pengganti halaman menentukan halaman mana yang akan dikeluarkan dari memori utama ketika memori penuh dan halaman baru perlu dimasukkan.
Fungsi-fungsinya yang pertama, mengambil input. Program meminta pengguna untuk memasukkan satu halaman referensi string urutan halaman yang diakses. Yang kedua, jumlah frame F yang tersedia di memori utama. Dan yang kedua, menjalankan algoritma. Program menjalankan algoritma FIFO, LRU, dan LFU untuk menentukan halaman yang akan berada di memori utama pada setiap waktu. Dan yang ketiga, menampilkan hasil. Program menampilkan urutan halaman yang berada di memori utama untuk setiap algoritma. Program menghitung dan menampilkan jumlah peg fault atau kesalahan halaman yang terjadi pada setiap algoritma. Dan penjelasan algoritma. 1. FIFO. Halaman yang paling awal masuk ke memori utama akan dikeluarkan terlebih dahulu, terlepas dari frekuensi penggunanya. Dan yang kedua, LRU. Halaman yang paling lama tidak diakses akan dikeluarkan dari memori utama. Dan yang ketiga, LFU. Halaman yang paling jarang digunakan akan dikeluarkan dari memori utama. Dan setelah itu saya akan mengkontrol Enter. Penjelasannya seperti ini. Masukkan nomor halaman, saya memilih 5. Masukkan referensi string, saya memilih 2. Dan setelah ini saya akan menjelaskan program 13 yang write. Nah, di sini saya telah mengcoding terlebih dahulu. Codingannya cuma ada beberapa dan tidak banyak seperti program-program yang sebelumnya. Saya akan mengkontrol Enter. Sebelum saya mengontrol Enter, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Program ini bertujuan mengakses dan membaca data dari memori bersama atau share memori yang telah dibuat oleh proses lain. Memori bersama adalah area memori yang dapat diakses oleh beberapa proses sekaligus, sehingga memungkinkan komunikasi dan berbagi data antar proses. Fungsinya, 1. Mendapatkan akses ke memori, yaitu mengambil akses ke memori bersama dengan kunci 2345 untuk 1024 byte dan izinkan akses 0666. Boleh dibaca dengan ditulis oleh sesuai pengguna. Dan yang selanjutnya melampirkan memori bersama shmit 0 atau 0, melampirkan memori bersama ke ruang alamat proses ini sehingga proses dapat mengaksesnya seperti mengakses memori biasa. Dan saya akan mengkontrol Enter. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Dan saya akan menjelaskan pemrograman 13 yang read. Nah, untuk codingan read cuma ada beberapa dan tidak sebanyak codingan sebelumnya.
Sebelum saya mengkontrol enter, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Program ini bertujuan untuk membuat dan menulis data ke memori bersama, share memori, yang dapat diakses oleh proses lain. Memori bersama berfungsi sebagai media komunikasi dan berbagai data antar proses. Membuat memori bersama, SHMGet 2345,1024,066 atau IPC Create. Membuat memori bersama dengan kunci 2345 ukuran 1024 byte, izin akses 0666, boleh dibaca dan ditulis oleh semua pengguna, dan flag IPC Create untuk membuat memori bersama jika belum ada. Melampirkan memori bersama, SHMAT 0 atau 0 melampirkan memori bersama ke ruang alamat proses ini sehingga proses dapat mengaksesnya seperti mengakses memori biasa. Menulis data ke memori bersama, read 0 buff 100, membaca input dari pengguna melalui terminal dan menyimpan ke dalam array buff. Dan saya akan mengkontrol enter. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Geser memori adalah 0. Proses terlampir di 0x7 FB450EF6000. Masukkan beberapa data untuk ditulis ke share memori 2, kamu 2. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan pemrograman nomor 14. Nah, di sini saya telah mengkodingnya terlebih dahulu. Kodingannya seperti ini. Akan saya kode X. Sebelum saya mengkontrol enter, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Program ini mendemonstrasikan pengguna smartphone untuk sinkronisasi thread dalam mengakses dalam memperbarui variabel bersama atau share. Smartphone mencegah akses bersama yang dapat menyebabkan kondisi balapan atau race condition. Initial smartphone, SAM, init, dan S, 0,1 membuat smartphone S dengan nilai awal 1 yang memungkinkan satu thread mengakses variabel bersama pada satu waktu. Membuat thread per thread create dan null fun 1 0 membuat thread pertama dan menjalankan fungsi fun pertama. Per create thread 2 null fun 2 0 membuat thread kedua dan menjalankan fungsi fun kedua. Dan saya akan mengontrol enter. Nah, thread membaca nilai sebagai 1. Pemberian lokal oleh thread 1 sama dengan 2. Nilai variabel share yang diperbarui oleh thread adalah 2. Thread membaca nilai sebagai 2. Pemberian lokal oleh thread 2 sama dengan 1. Nilai variabel share yang diperbarui oleh thread adalah 1. Nilai akhir share adalah 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.